Selamat malam Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan pastinya adik-adik sekalian. Wah, seneng banget rasanya kita bisa kumpul-kumpul lagi di lingkungan kita yang hangat ini. Nah, malam ini kita akan ngobrolin sesuatu yang menurut saya sih sangat indah ya. Kebetulan kita masuk hari ke-26 di bulan katekesi liturgi. Tema kita malam ini tuh dekat banget sama keseharian kita, yaitu Ekaristi dan solidaritas dengan kaum miskin dan menderita. Jadi yuk kita bahas sama-sama. Ini bukan sekedar teori loh, tapi soal apa yang kita hidupi setiap hari Minggu. Coba bayangin deh suasana sesaat sebelum misa dimulai. Paduan suara lagi siap-siap, kita mulai duduk tenang di bangku gereja. Terus pernah nggak sih kita ngalamin kejadian kayak Pak Yanto? Dia tiba-tiba bisik-bisik ke Bu Rini dan nanya gini, "Bu, kok yang dibawa buat persembahan itu bukan cuma roti dan anggur ya? Kenapa mesti ada kantong kolektor segala?" Pertanyaannya simpel banget ya, tapi kalau dipikir-pikir, dalam juga. Pasti banyak dari kita yang kadang mikir hal yang sama waktu lihat petugas tata tertib bawa keranjang kolektor ke depan altar. Terus, tahu nggak apa jawaban Bu Rini? Jawabannya ini benar-benar bikin kita mikir ulang. Sering kan kita ngerasa kalau masukin uang ke keranjang kolektor itu ya semacam kewajiban aja, kayak tiket masuk gitu, atau cuma rutinitas biasa. Tapi Bu Rini dengan tenang jawab kalau kolektor, roti, dan anggur itu sebenarnya adalah sebuah tanda wujud syukur dan kepedulian kita. Lewat persembahan itu, kita tuh lagi bawa seluruh hidup kita ke altar. Jadi, ngasih kolekta itu sama sekali bukan beban, Bapak Ibu. Itu murni respon sukacita karena kita sadar Tuhan udah lebih dulu luar biasa sayang sama kita. Nah, sebenarnya apa sih yang lagi kita taruh di atas altar Tuhan itu? Buat adik-adik yang duduk di barisan depan nih, dengerin ya. Kalau kalian lihat papa atau mama masukin uang ke keranjang kolektor, mereka itu bukan cuma lagi ngasih uang loh. Secara rohani, mereka tuh lagi naruh rasa lelah habis kerja dari Senin sampai Jumat. Mereka lagi bawa masakan mama yang enak di rumah, keringet papa di kantor, bahkan sampai nilai ulangan matematika kalian juga ikut dibawa ke altar Tuhan. Keren kan? Jadi, hasil kerja keras, rasa syukur, suka duka kita sehari-hari, sampai kepedulian kita ke sesama, semuanya kita kumpulin dan serahin ke Tuhan buat diberkati. Dan yang bikin takjub adalah hal ini bukan sesuatu yang baru kita karang-karang di zaman modern. Kalau kita pakai mesin waktu dan mundur jauh ke zaman gereja perdana, ke zaman jemaat awal, mereka itu udah selalu ngumpulin bantuan buat orang-orang yang kekurangan. Dan itu dilakuin tepat di tengah-tengah perayaan Ekaristi. Kenapa coba? Karena mereka sadar betul saat mereka memecah roti di altar, itu harus dilanjutin dengan membagi rezeki buat mereka yang lapar. Berbagi sama kaum miskin, itu ibarat udah jadi jantung dari ibadah kita sejak dulu banget. Ini poin yang penting banget, apalagi buat kita-kita yang udah dewasa nih. Kadang ada yang mikir, kolekte itu semacam acara sisipan aja, sambil nunggu Romo nyiapin piala di altar. Wah, ternyata bukan sama sekali. Solidaritas sosial itu justru konsekuensi nyata, hasil langsung dari iman Katolik yang lagi kita rayain. Logikanya ini, kita nggak mungkin dong ngerayain Ekaristi dengan super khusyuk di dalam gereja, tapi begitu keluar, kita tutup mata sama penderitaan orang di luar sana. Dua hal ini nggak bisa dipisahin, benar-benar satu kesatuan utuh. Terus, dari mana sih sebenarnya kita belajar semua rasa solidaritas ini? Kok kita harus repot-repot peduli sama orang lain? Jawabannya, simple banget. Karena Ekaristi itu adalah puncak solidaritas Allah sendiri sama umat manusia. Sebelum dia minta kita buat peduli sama sesama, Allah itu udah lebih dulu loh bersolidaritas sama kita. Coba bayangin, waktu kita jatuh ke dalam lumpur penderitaan yang kotor dan dalam, Allah itu nggak cuma berdiri di pinggir sambil ngasih aba-aba nyuruh kita bersihin diri. Nggak gitu. Lewat Yesus Kristus, Allah malah ikut turun, masuk ke lumpur itu bareng kita, rasain sakitnya kita, buat ngangkat kita keluar. Gila ya? Itulah yang namanya solidaritas sejati. Allah benar-benar ambil bagian dalam penderitaan kita. Yesus rela nyerahin dirinya, ngasih tubuh dan darahnya demi keselamatan dunia. Buat adik-adik, ini tuh ibarat kisah pahlawan super yang rela ngasihin bekal makan siangnya, bahkan ngorbanin nyawanya sendiri supaya teman-temannya yang kelaparan atau lagi dalam bahaya bisa selamat. Dan yang paling bikin merinding, pengorbanannya super luar biasa ini, misteri kasih tanpa batas ini, nggak cuma terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi peristiwa itu dihadirkan kembali, benar-benar nyata, setiap kali kita ikut misa. Makanya, karena pengorbanan Kristus yang luar biasa tadi, Paus Benediktus ke-16 pernah ngasih satu penegasan yang tajam banget. Di dalam salah satu dokumen gereja, Sacramentum Caritatis, beliau bilang begini, persatuan dengan Kristus dalam Ekaristi tak terpisahkan dari tanggung jawab terhadap sesama. Kalimatnya sederhana, tapi ngena banget kan? Maksudnya gini, kalau kita cinta sama Yesus yang menyamar di dalam wujud Hosti Kudus, berarti kita juga otomatis harus cinta sama Yesus yang lagi menyamar jadi pengemis di jalanan,
orang yang lagi sakit, atau tetangga kita yang lagi kesusahan. Kita nggak bisa ngaku bersatu sama Tuhan kalau kita malah mutusin tali persaudaraan sama sesama kita yang lagi menderita. Makanya nggak heran kalau gereja nyebut Ekaristi itu sebagai sumber dan puncak kehidupan kita. Ibaratnya nih ya, Ekaristi itu kayak power bank atau colokan charger buat rohani kita. Pas kita nyambut komuni, kita itu lagi di-charge ulang pakai kasih Tuhan. Tapi ingat, energinya nggak boleh mandek di dalam diri kita sendiri. Energi itu harus ngalir keluar dong. Rahmat yang udah kita terima itu harus kita terusin. Kita ubah jadi semangat berbagi dan perhatian, khususnya buat kaum kecil, saudara-saudara kita yang terpinggirkan dan mungkin sering dilupain sama dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, praktiknya gimana nih buat kita sehari-hari di lingkungan? Gampang kok, ada 3 langkah sederhana yang bisa kita lakuin. Pertama, kita terima Ekaristi dengan hati yang pantas, sambil bawa seluruh hidup kita tadi, termasuk kolekte kita sebagai persembahan. Kedua, dari situ kita mulai deh numbuhin semangat berbagi. Gak usah muluk-muluk, bisa sekedar bagi makanan ke tetangga, atau buat adik-adik, mungkin nyisihin sedikit uang jajan buat teman yang lagi butuh. Dan yang ketiga, yuk bareng-bareng kita bangun paguyuban pengharapan. Lingkungan kita ini, perkumpulan Bapak, Ibu, dan anak-anak semua di sini harus jadi komunitas yang berani bela rasa. Tempat di mana orang yang lagi putus asa bisa nemuin harapannya lagi. Pada akhirnya, semua ini bawa kita ke satu kesadaran penting. Dari altar, kita diutus untuk jadi tanda kasih Allah di tengah dunia. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, misa itu memang selesai waktu Romo bilang, pergilah, kamu diutus. Tapi sebenarnya tugas kita justru baru banget dimulai pas kita ngelangkah keluar dari pintu gereja. Kita bawa Yesus di dalam hati kita buat dibawa ke pasar, ke kantor, ke sekolah, dan pastinya ke lingkungan rumah kita sendiri. Kitalah perpanjangan tangan Allah buat nunjukin seberapa pedulinya Dia sama dunia yang mungkin sekarang lagi terluka. Sebagai penutup obrolan kita malam ini, saya pengen kita semua pelan-pelan merenungkan satu pertanyaan sederhana ini di dalam hati masing-masing. Sudahkah kita melihat kehadiran Yesus dalam diri mereka yang menderita di sekitar kita? Apakah perayaan Ekaristi kita selama ini udah benar-benar mubah kita jadi pribadi yang lebih peduli? Yuk, kita jadikan momen Ekaristi kita berikutnya bukan lagi sekedar rutinitas biasa, tapi momen perjumpaan cinta yang dorong kita untuk terus membagikan cinta itu sendiri. Terima kasih banyak ya semuanya udah nyimak dengan penuh semangat malam ini. Tuhan memberkati langkah-langkah kecil kepedulian kita setiap harinya.